Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narisa Zuhra Namira, mahasiswa pendidikan kimia semester 5A dengan NIM 11820080037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai problematika pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Problematika pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah itu terdapat beberapa faktor, di mana ada 4 faktor. Yang pertama itu adalah faktor pribadi konselornya. Faktor pribadi konselor di sini masih banyak konselor yang tidak mau atau enggan melakukan konseling kepada anak yang selain memiliki masalah. Lalu yang kedua itu adalah manajemen bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, di sini itu masih terdapat banyak manajemen di sekolah yang tidak baik untuk mendukung pelaksanaannya bimbingan di sekolah. Lalu yang ketiga itu sarana dan prasarana yang tidak mendukung. Nah, di sini juga konselor tidak mau melakukan pekerjaannya ketika sarana dan prasarananya tidak mendukung. Padahal dengan prasarana yang ada itu seharusnya kita bisa melakukan tugas kita sebagai konselor. Lalu yang keempat, keterampilan konselor, di mana keterampilan konselor di sini masih banyak konselor yang tidak memberikan pengarahannya, sehingga banyak siswa yang tidak mau untuk konseling kepada guru BK. Nah, di sini itu dituntut untuk seorang konselor itu untuk terampil dalam memberikan masukan-masukannya, sehingga anak itu termotivasi dengan masukan-masukan yang kita berikan. Nah, di sini itu masih banyak konselor yang tidak terampil dalam memberikan konselingnya gitu. Nah, jadi di sini itu harus memberikan konselornya itu terampil gitu. Jadi disajikan secara menarik dan sehingga anak itu tidak takut untuk datang ke kita gitu, sebagai guru BK. Bagaimana sih solusi untuk seorang konselor untuk dapat melakukan konselingnya dengan baik, sehingga faktor-faktor yang tadi itu tidak menjadi hambatan untuk diri konselor sendiri. Yang pertama itu ada mempelajari kembali profil seorang konselor profesional, di mana ketika kita ingin menjadi konselor, maka kita harus tahu dulu seorang konselor yang baik itu seperti apa sih gitu. Jadi kita harus mengikuti, misalnya seorang konselor itu dia harus memiliki akademiknya S1 tentang bimbingan konseling. Lalu yang keduanya itu dia harus mengambil dulu profesi, atau dia memiliki kemampuan, atau jadi di dalam dirinya itu dia memiliki kemampuan untuk berkecimpung di dalam dunia sosial. Karena itu kan seorang konselor itu dia harus baik terhadap kliennya, sehingga kliennya itu nyaman ketika berbicara dengan kita. Nah, di sini itu kita juga dituntut untuk profesional, baik itu misalnya ketika kita dapat klien, misalnya keluarga sendiri, teman, atau seperti apa. Nah, di situ itu kita dituntut untuk profesional. Lalu yang selanjutnya itu yang kedua itu ada melaksanakan refleksi diri, atau refleksi diri ini biasanya kita untuk mengetahui kekurangan yang dimiliki untuk seorang konselor profesional. Nah, dari yang kedua ini dituntut untuk apa sih kekurangan yang kita punya, sehingga kita itu bisa menjadi konselor yang profesional. Nah, dari kekurangannya ini kita harus mencari tahu bagaimana solusi atau bagaimana untuk menutupi kekurangan ini, sehingga kita dapat menjadi konselor yang profesional. Lalu yang ketiga itu mengikuti berbagai macam acara seminar lokakarya tentang sebagai konselor yang profesional. Nah, di sini itu seminar-seminar di sini biasanya dapat membantu kita untuk menjadi seorang konselor yang profesional. Lalu yang keempat itu mengikuti studi lebih lanjut. Nah, misalnya yang tadi kan ya udah dia S1-nya bimbingan konseling. Nah, seharusnya dia itu ketika S2-nya itu dia mengambil jurusan profesi dari bimbingan konseling tersebut, sehingga dia memiliki ilmu-ilmu untuk mengatasi berbagai macam klien yang dia hadapi. Lalu yang terakhir atau yang kelima itu menaati kode etik. Nah, di sini itu sebagai konselor yang profesional dia harus mengikuti kode etik yang sudah ditentukan.
Nah, biasanya kode etik di sini dikeluarkan oleh ABKIN. Nah, di sini itu organisasi profesi dari seorang konselor yang namanya ABKIN itu di situ udah ditentukan bagaimana sih kode etik sebagai konselor yang baik itu. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.